hustle, man. Guess what? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Nafisa melanjutkan materi yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aulia Fitri Zetia, Natasha, Wahyu dan Syaputra. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang fungsi nonlinear dalam matematika ekonomi. Fungsi nonlinear itu terdiri dari fungsi kuadrat, fungsi kubik, fungsi permintaan, fungsi penawaran, keseimbangan pasar, fungsi biaya, fungsi penerimaan, dan analisis pulang pokok. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu fungsi nonlinear secara umum. Fungsi itu sendiri adalah hubungan matematis antara satu variabel dengan variabel lainnya. Lalu, fungsi nonlinear adalah hubungan matematis antara satu variabel dengan variabel lainnya yang membentuk garis lengkung. Bentuk persamaan fungsi nonlinear merupakan pangkat lebih dari satu. Macam-macam dari fungsi nonlinear ini ada 4 macam bentuk fungsi nonlinear yang paling sering dijumpai dalam analisis ekonomi, yaitu yang pertama fungsi kuadrat, yang kedua fungsi kubik, yang ketiga fungsi eksponensial, dan yang keempat fungsi logaritma. Nah, kita masuk kepada fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah suatu fungsi yang mempunyai pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2. Mengingat pangkat 2 dalam persamaan kuadrat sesungguhnya dapat terletak pada variabel X maupun variabel Y, bahkan bisa juga pada suku X, Y jika itu ada. Lalu, untuk gambaran fungsi kuadrat itu berupa lingkaran, elips, lalu parabola, dan juga hiperbola. Sehingga bentuk umum fungsi kuadrat itu adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BY kuadrat ditambah CX ditambah DY ditambah PXY ditambah E, di mana A, B itu tidaklah sama dengan 0. Lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak tetap terhadap sebuah titik tertentu yang disebut pusat. Bentuk umum dari persamaan lingkaran ini sama halnya seperti persamaan umum dalam fungsi kuadrat, yaitu AX kuadrat ditambah BY kuadrat ditambah CX ditambah DY ditambah E sama dengan 0. Lalu, ubah bentuk persamaan ini menjadi bentuk umum dari persamaan lingkaran, yaitu X kurang Y dikuadratkan ditambah Y dikurang Y dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Di mana lingkaran itu bisa digambarkan jika nilai R kuadratnya itu besar dari 0. Untuk rumus I itu didapatkan dari C per min 2A. Untuk J itu didapatkan dari D per min 2A. Dan untuk R itu didapatkan dari akar I kuadrat ditambah J kuadrat dikurang E per A. Contohnya, buatlah grafik dari persamaan lingkaran, yaitu 3x kuadrat ditambah 3y kuadrat dikurang 24x dikurang 18y sama dengan 33. Dari persamaan tersebut, bisa kita bagi masing-masing dengan 3, mana hasilnya yaitu jadi x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 8x dikurang 6y sama dengan 11. Ini sudah menjadi bentuk umum dari persamaan lingkaran, sehingga A-nya itu sama dengan 1, B-nya itu sama dengan 1, C-nya itu sama dengan min 8, D-nya itu sama dengan min 6, dan E-nya itu sama dengan min 11. Min 11 itu karena dari ruas kanan tadi 11, kita pindahkan ke ruas kiri menjadi min 11, sehingga disamakan dengan 0. Sehingga untuk nilai I, J, dan R-nya bisa kita cari. Min 8 per min 2 hasilnya 4. Begitu juga dengan J, di mana R itu sama dengan akar I kuadrat ditambah J kuadrat dikurang E per A. Jari-jarinya kita dapatkan 6. Lalu bisa kita bentuk gambarnya, di mana di sini tadi I, J, berarti I itu berada pada sumbu X dan J itu berada pada sumbu Y. Jadi koordinatnya adalah 4,3. Itu menjadi titik pusat dari lingkaran. Lalu jari-jarinya adalah 6. Dari titik pusat kita tarik garis sepanjang 6 cm, sehingga dapat kita bentuk suatu lingkaran. Lalu
Yang kedua adalah fungsi kuadrat elips, di mana elips ini adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua fokus selalu konstan. Elips mempunyai dua sumbu simetri yang saling tegak lurus. Sumbu yang panjang disebut sumbu mayor dan sumbu yang pendek disebut sumbu minor. Titik potong antara kedua sumbu elips tersebut membentuk suatu pusat elips. Bentuk umum persamaan elips ini sama seperti bentuk umum fungsi kuadrat, lalu kita ubah sehingga mendapatkan bentuk X kurang I dikuadratkan per R1 kuadrat ditambah Y kurang J dikuadratkan per R2 kuadrat sama dengan 1. Contohnya, tentukan pusat, lalu jari-jari, dan perpotongan kurva elips dengan masing-masing sumbu koordinatnya, yaitu ada sumbu X dan sumbu Y, dari persamaan elips berikut. Di mana persamaannya itu 8X kuadrat ditambah 2Y kuadrat dikurang 32X dikurang 12Y ditambah 18 sama dengan 0. Baiklah, terlebih dahulu ini bisa kita bagi dengan 2, maka hasilnya adalah 4X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 16X dikurang 6Y sama dengan min 9. 18 tadi kita pindah ruaskan ke kanan. Lalu kita samakan letaknya antara X dengan X dan Y dengan Y, dan konstanta kita pindahkan ke kanan. Lalu didapatkan 4X kuadrat dikurang 16X ditambah Y kuadrat dikurang 6Y sama dengan min 9. Karena ini masing-masing belum berbentuk fungsi kuadrat, kita misalkan dengan konstantanya itu dengan K dulu. Berarti 4X kuadrat dikurang 16X ditambah K, lalu ditambah Y kuadrat dikurang 6Y ditambah K sama dengan, untuk di ruas kanan kita tambahkan juga dengan K, itu min 9 ditambah K ditambah K. Sehingga hasilnya memungkinkan adalah 4X kuadrat dikurang 16X ditambah 16 ditambah Y kuadrat dikurang 6Y ditambah 9 sama dengan min 9 ditambah 16 ditambah 9. Sehingga kita ubah bentuknya menjadi bentuk umum dari elips, yaitu menjadi 4 dalam kurung X dikurang 2 dikuadratkan ditambah Y dikurang 3 dikuadratkan sama dengan 16. Sehingga bisa kita bagi sama dengan 16 agar ruas kanannya itu sama dengan 1, yaitu menjadi X dikurang 2 dikuadratkan per 4 ditambah Y dikurang 3 dikuadratkan per 16 sama dengan 1. Dengan demikian kita dapatkan I-nya itu 2, J-nya itu 3, R1-nya itu 2, dan R2-nya itu adalah 4, sehingga pusatnya itu di koma J tadi adalah 2,3. Karena R1-nya lebih kecil dari R2, maka sumbu mayor elips itu sejajar dengan sumbu vertikal Y. R ini adalah jari-jari pendek, R1 adalah jari-jari pendek, dan R2 adalah jari-jari panjang. Sehingga dapat digambar. Lalu selanjutnya untuk fungsi kuadrat selanjutnya adalah hiperbola. Hiperbola ini adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbedaan jaraknya terhadap dua fokus selalu konstan. Sehingga jika sumbu lintang itu sejajar sumbu X, bentuk persamaannya adalah X dikurang I dikuadratkan per M kuadrat dikurang Y dikurang J dikuadratkan per N kuadrat sama dengan 1. Jika sumbu lintang itu sejajar dengan sumbu Y, maka terlebih dahulu tuh bedanya N kuadrat dulu baru N kuadrat. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir fungsi kuadratnya adalah parabola. Parabola ini adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik fokus dan sebuah garis lurus yang disebut direktris. Setiap parabola mempunyai sumbu simetri dan sumbu titik ekstrim. Berikut gambar dari parabola. Untuk persamaan parabola yaitu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C jika sumbu simetri itu sejajar dengan sumbu vertikal. Untuk X sama dengan AY kuadrat ditambah BY ditambah C jika sumbu simetri sejajar dengan sumbu horizontal. Untuk mencari titik puncak parabola itu, X sama dengan min B per 2A, dan untuk Y sama dengan B kuadrat dikurang 4AC per 4A. A besar dari 0, parabola hadap ke atas, titik puncaknya minimum. Sedangkan A kecil dari 0, parabola menghadap ke bawah, titik puncaknya maksimum. Nah, itu untuk fungsi kuadrat. Selanjutnya yang kedua, dari fungsi nonlinear, macam dari fungsi nonlinear ini adalah fungsi kubik. Terlebih dahulu, fungsi kubik itu adalah suatu fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 3. Setiap fungsi kubik ini setidaknya mempunyai sebuah titik belok, yaitu titik peralihan bentuk kurva dari cekung menjadi cembung ataupun cembung menjadi cekung. Sebuah fungsi kubik mungkin pula menjadi satu titik ekstrim,
yaitu baik itu maksimum atau minimum atau titik dua ekstrim. Lalu, ada tidaknya titik ekstrim dalam suatu fungsi kubik ini tergantung pada besarnya nilai B, C, dan D di dalam persamaannya. Dengan demikian, terdapat beberapa kemungkinan mengenai bentuk rupa suatu fungsi kubik. Fungsi-fungsi kubik hanya mempunyai titik belok tanpa titik ekstrim. Nah, untuk contoh soalnya, diketahui suatu fungsi kubik dengan persamaan 1/3 Q pangkat 3 dikurang 3 Q kuadrat ditambah 8 Q ditambah 5. Di mana terlebih dahulu kita menentukan titik maksimum dan minimum agar kita bisa tahu menentukan titik beloknya. Di mana itu C sama dengan kita misalkan dengan Y dan Q itu kita misalkan dengan X sesuai analogi rumus tadi. Lalu kita cari turunan pertama dari C aksen. Turunan pertamanya itu disamadengankan dengan 0 sehingga didapatkan adalah turunan dari 1/3 Q pangkat 3 itu adalah Q kuadrat. Turunan dari min 3 Q kuadrat itu adalah min 6 Q, dan turunan dari 8 Q adalah 8, turunan dari 5 adalah 0, sehingga didapatkan 0 sama dengan Q kuadrat dikurang 6 Q ditambah 8. Ini bisa kita faktorkan, didapatkan Q-nya sama dengan 4 dan Q satunya lagi didapatkan 2. Lalu untuk Q satunya kan 4 tadi, kita masukkan nilai Q-nya ini ke dalam turunan, maksudnya nilai Q-nya kita masukkan ke dalam persamaan awal tadi, persamaan kubik di awal. Didapatkan nilai Q-nya itu adalah nilainya itu adalah 10,3 sehingga koordinatnya itu 4,10,3. Lalu untuk Q-nya satu lagi yaitu Q2 di mana kita masukkan ke persamaan awal tadi, didapatkan nilainya itu adalah 11,67 sehingga titiknya adalah 2,11,67. Karena nilai lalu untuk mencari apakah dia maksimum atau minimum menggunakan turunan kedua dari persamaan kubik, yaitu didapatkan turunan keduanya itu adalah 2Q dikurang 6. Untuk menentukannya dia maksimum atau minimum, kita masukkan nilai Q-nya tadi 4 dan kita masukkan nilai Q-nya satu lagi dengan 2, sehingga didapatkan jika Q-nya itu 4 maka dia itu besar dari 0, hasilnya itu 2, sehingga ini merupakan titik minimum. Itu syarat dari suatu fungsi kubik. Lalu pada Q2 itu nilai hasil turunan keduanya kita substitusikan itu adalah min 2. Min 2 itu kecil dari 0 sehingga dia merupakan titik maksimum. Lalu kita cari titik beloknya tadi. Dimana kan turunan kedua untuk mencari titik belok itu 2Q dikurang 6. Lalu kita cari nilai Q-nya adalah 3. Nilai 3 ini kita masukkan ke persamaan kubik di awal, didapatkan 11 sehingga titik beloknya adalah 3,11. Baik, saya Natasha akan melanjutkan materi yang ketiga yaitu permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar non-linear. Cara menganalisis keseimbangan pasar untuk permintaan dan penawaran yang non-linear sama seperti halnya dengan kasus yang linear, hanya bentuk fungsinya saja yang tidak linear. Keseimbangan pasar yaitu QD sama dengan QS. QD sama dengan jumlah permintaan, QS sama dengan jumlah penawaran, E itu titik keseimbangan, itu ini, dan PE itu harga keseimbangan, QE itu jumlah keseimbangan. Contoh soal. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD yaitu 19 kurang P kuadrat, sedangkan fungsi penawarannya adalah QS sama dengan min 8 tambah 2P kuadrat. Berapakah harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Keseimbangan pasar yaitu QD sama dengan QS. QD kita masukkan saja yaitu 19 kurang P kuadrat sama dengan, dan QS kita masukkan juga yaitu min 8 tambah 2P kuadrat. Jadi kita selesaikan seperti biasa, nanti didapatkan P kuadrat sama dengan 9. P sama dengan akar dari 9 yaitu 3, sama dengan PE. Q, untuk mencari Q kita masukkan saja QD atau QS. Di sini kita masukkan saja QD yaitu 19 kurang P kuadrat sama dengan 19 kurang P-nya 3, kita masukkan 3 kuadrat. Jadi 19 kurang 3 kuadrat yaitu 10, sama dengan QE. Jadi harga dan jumlah keseimbangan pasar adalah E dengan koordinat 10,3. Jika misalnya terhadap barang yang bersangkutan dikenakan pajak spesifik sebesar Rp1 per unit, maka persamaan penawaran sesudah pengenaan pajak menjadi QS aksen sama dengan min 8 tambah 2 dalam kurung P kurang 1 kuadrat sama dengan min 8 tambah 2 dalam kurung P kuadrat kurang 2P tambah 1. Jadi ini adalah hasil dari kuadrat P kurang 1 sama dengan
min 6 kurang 4P tambah 2P kuadrat. Maka keseimbangan pasar yang baru yaitu Q D sama dengan QS aksen 19 kurang P kuadrat sama dengan min 6 kurang 4P tambah 2P kuadrat. Didapatkan yaitu 3P kuadrat kurang 4P kurang 25 sama dengan 0. Dengan rumus ABC diperoleh P sama dengan min B tambah kurang akar B kuadrat kurang 4AC sama dengan per 2A. Jadi kita masukkan A-nya yaitu 3, B-nya min 4, dan C-nya min 20. Jadi kita masukkan, nanti akan didapatkan P1 sama dengan 3,63 dan P2 sama dengan min 2,30. P2 tidak dipakai karena hasilnya min atau negatif, jadi itu irasional. Dan kita di sini memasukkan P1 yaitu 3,63. Kita masukkan ke dalam persamaan QD atau QS, maka akan didapatkan Q 5,82. Jadi dengan adanya pajak, PE aksen sama dengan 3,63 dan QE aksen sama dengan 5,82. Selanjutnya dapat dihitung beban pajak yang menjadi tanggungan konsumen dan produsen per unit barang, serta jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah masing-masing. TK yaitu tanggungan konsumen, PE aksen kurang PE, 3,63 kurang 3, 0 sama dengan 0,63. Jadi tanggungan konsumennya yaitu 0,63. Sedangkan tanggungan produsennya yaitu T kurang TK 1 kurang 0,63 didapatkan yaitu 0,37. Jadi tanggungan produsennya yaitu 0,37. Selanjutnya yaitu jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah. Rumusnya itu Q aksen kali T, 5,82 kali T kali 1 sama dengan 5,8. Jadi jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah adalah 5,8. Saya Wahyu dan Syaputra dengan NIM 1830-10561 akan menjelaskan poin nomor 4, yaitunya biaya, penerimaan, dan analisis peluang pokok. Yang pertama itunya fungsi biaya. Selain pengertian biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total, dalam konsep biaya dikenal pula pengertian biaya rata-rata atau average cost dan biaya marginal atau marginal cost. Dengan rumusnya itunya untuk biaya tetap, kita menggunakan FC sama dengan K. Untuk biaya variabel, VC sama dengan FQ sama dengan VQ. Biaya total, C sama dengan G, Q sama dengan FC tambah VC sama dengan K tambah VQ. Untuk biaya rata-rata, AVC sama dengan FC per Q. Untuk biaya variabel rata-rata, AVC sama dengan VC per Q. Untuk biaya rata-ratanya, AC sama dengan C per Q sama dengan AFC tambah AVC. Untuk biaya marginalnya, maka MC sama dengan delta C per delta Q. Fungsi biaya. Bentuk non-linear dari fungsi biaya pada umumnya merupakan fungsi kuadrat, parabolik, dan fungsi kubik. Hubungan antara biaya total dan bagian-bagiannya secara grafik dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, biaya total merupakan fungsi kuadrat parabolik. Andaikan C sama dengan AQ kuadrat kurang BQ tambah C, maka VC sama dengan AQ kuadrat kurang BQ dan VC sama dengan C. Maka setelah diturunkan maka akan didapatkan AFC sama dengan FC per Q sama dengan C per Q. Ya, biaya total merupakan fungsi kubik. Andaikan C sama dengan AQ pangkat 3 kurang BQ kuadrat tambah CQ tambah D, maka VC sama dengan AQ pangkat 3 tambah BQ pangkat 2 tambah CQ dan VC sama dengan D. Maka dapat diturunkan AFC sama dengan FC per Q sama dengan D per Q. Contoh soal. Yang pertama, berdasarkan rumus titik ekstrim parabola C minimum terjadi pada kedudukan Q sama dengan min B per 2A, maka dapat dihasilkan 24/4, itunya sama dengan 6 limit. Besarnya C minimum sama dengan 2Q kuadrat dikurang 24Q tambah 102. Kita masukkan angka 6 sebagai pengganti Q, sama dengan 2 dikali 6 kuadrat dikurang 24 kali 6 tambah 102, maka akan menghasilkan 30. Atau C minimum dapat juga dicari dengan rumus perbinaan titik ekstrim parabola. Selanjutnya, pada Q sama dengan 6, FC-nya sama dengan 102. Maka VC sama dengan 2Q kuadrat dikurang 24Q sama dengan 2 kali 6 kuadrat dikurang 24 kali 6 sama dengan min 72. AC-nya sama dengan C per Q, maka akan didapatkan 30/6 sama dengan 5. AFC sama dengan VC per Q sama dengan min 72/6 sama dengan min 12. AFC sama dengan FC per Q sama dengan 102/6 sama dengan 17. Jika Q sama dengan 7, C sama dengan 2 kali 7 kuadrat kurang 24 kali 7 tambah 102 sama dengan 32. MC-nya sama dengan delta C per delta Q, maka 32 kurang 30, 7 kurang 6 sama dengan 2. Berarti untuk menaikkan produksi dari 6 unit menjadi 7 unit diperlukan biaya tambahan atau biaya marginalnya sebesar 2. Berikutnya kita masuk ke fungsi penerimaan. Bentuk fungsi penerimaan total atau total revenue, R yang non-linear pada umumnya berupa sebuah persamaan parabola terbuka ke bawah.
Rumusnya, penerimaan total R sama dengan Q kali P sama dengan FQ. Untuk penerimaan rata-rata AR sama dengan R per Q. Untuk penerimaan marginalnya, MR sama dengan delta R per delta Q. Contoh soal, P sama dengan 900 kurang 1,5 Q. R sama dengan Q kali P sama dengan 900 Q dikurang 1,5 Q kuadrat. Jika Q-nya 200, R-nya sama dengan 900 kali 200 kurang 1,5 kali 200 kuadrat sama dengan 120.000. P sama dengan 90. P sama dengan R per Q sama dengan 120.000 per 200, maka akan didapatkan 600. Atau jika Q-nya 250, R-nya sama dengan 900 kali 250 kurang 1,5 kali 250 kuadrat, maka akan didapatkan hasilnya 131.250. R sama dengan 900 Q kurang 1,5 Q kuadrat. R-nya maksimum pada MR sama dengan delta R per delta Q sama dengan 131.250 dikurang 120.000 per 250 kurang 200, maka akan didapatkan 225. Maka besarnya R maksimum sama dengan 35.000. Keuntungan, kerugian, dan peluang pokok. Analisis peluang pokok atau break even yaitu sebuah konsep yang digunakan untuk menganalisis jumlah minimum produk yang harus dihasilkan atau terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Keadaan peluang pokok atau profit 0 I sama dengan 0 terjadi apabila R sama dengan C, perusahaan tidak memperoleh keuntungan tetapi tidak pula menderita kerugian. Secara grafik, hal ini ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva R dan kurva C seperti pada gambar berikut. Adapun untuk contoh soalnya, jawab Pi sama dengan R kurang C sama dengan 0,1 kuadrat tambah 20 Q kurang 0,25 Q pangkat 3 tambah 3 Q kuadrat kurang 7 Q kurang 20. Maka Pi-nya sama dengan min 0,25 Q pangkat 3 tambah 2,9 Q kuadrat tambah 13 Q kurang 20. Maka Q sama dengan 10 Pi. Maka setelah dihasilkan dimasukkan rumus-rumus dan angka, maka akan didapatkan 150, itu keuntungannya. Dan jika Q-nya sama dengan 20, maka akan didapatkan min 600, itunya akan mengalami kerugian. Baiklah, mungkin hanya demikian video pada kali ini. Mungkin saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.